Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Afrilia Putri, Asri Nur Oktavia, Aulia Syahalda, Indah Nabila Nurul, Yahzariatan, dan Rozali akan menjelaskan mengenai materi luasan berderajat 2, yaitu tentang elipsoida dan paraboloida yang terbagi menjadi dua, yaitu paraboloida eliptik serta paraboloida hiperbolik. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu mengenai elipsoida. Elipsoida adalah permukaan kuadratik tertutup yang merupakan analog 3 dimensi dari elips. Berikut ini akan diselidiki suatu luasan yang terjadi dari suatu elips yang letak dan besarnya berubah menurut aturan tertentu. 1. Pada bidang XOY terletak elips dengan persamaan Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Pada bidang YOZ terletak elips dengan persamaan X sama dengan 0, Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Kedua elips di atas mempunyai puncak-puncak yang sama, yaitu pada sumbu Y. Selanjutnya, elips yang terletak pada bidang XOY digerakkan dengan aturan sebagai berikut. A. Bidangnya selalu sejajar dengan bidang XOY. B. Titik pusatnya tetap pada sumbu Z. C. Dua dari puncaknya selalu terletak pada elips yang terletak pada bidang YOZ. Dan D. Elips tetap sebangun dengan elips yang digerakkan. Berarti, elips pada bidang YOZ merupakan garis arah dari elips yang bergerak. Adapun persamaan luasan yang terjadi dapat dicari sebagai berikut. Misalkan, elips yang memiliki persamaan Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda. Dan setengah sumbu-sumbunya adalah X0 dan Y0 berturut-turut sumbu yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Karena memenuhi aturan A, B, dan C, maka titik 0, Y0, lambda terletak pada elips yang memiliki persamaan X sama dengan 0, Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, sehingga memenuhi Y0 kuadrat per B kuadrat plus lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan 1, atau Y0 kuadrat sama dengan B kuadrat dikali 1 min lambda kuadrat per C kuadrat. Karena aturan A, B, dan D, maka dipenuhi X0 per Y0 sama dengan A per B, atau X0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat dikali Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat dikali B kuadrat dikali 1 min lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan A kuadrat dikali 1 min lambda kuadrat per C kuadrat. Jadi, persamaan elips yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah Z sama dengan lambda X kuadrat per X0 kuadrat ditambah Y kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 1, atau Z sama dengan lambda X kuadrat per A kuadrat dikali 1 min lambda kuadrat per C kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat dikali 1 min lambda kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Dengan mengeliminasi lambda dari persamaan elips ini, diperoleh persamaan X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat plus Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Persamaan ini merupakan persamaan elipsoida dengan titik pusat 0 dan sumbu-sumbunya berimpit dengan sumbu-sumbu koordinat. Jika dua di antara nilai A, B, dan C adalah sama, maka elipsoida tersebut merupakan suatu elipsoida putaran. Jika nilai A sama dengan B sama dengan C, maka elipsoida tersebut merupakan sebuah bola. Contoh soal 1. Diberikan elips pada bidang XOY dan elips pada bidang XOZ masing-masing dengan persamaan Z sama dengan 0,
dan X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Dan dengan persamaan Y sama dengan 0 dan X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Tentukan persamaan luasan yang terjadi jika elips yang terletak pada bidang XOY digerakkan dengan aturan 1. Bidangnya selalu sejajar dengan bidang XOY. 2. Titik pusatnya tetap pada sumbu Z. 3. Dua dari puncaknya selalu terletak pada elips yang terletak pada bidang XOZ. Dan yang keempat, elips tetap sebangun dengan elips yang digerakkan. Penyelesaiannya, luasan yang terjadi dapat ditentukan sebagai berikut. Misalkan, elips pada bidang XOY yang diberikan yaitu Z sama dengan 0 dan X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan alfa. Dan setengah sumbu-sumbunya adalah X0 sejajar sumbu X dan Y0 sejajar sumbu Y. Sesuai aturan 1, 2, dan 3, maka titik X0, 0, alfa terletak pada elips Y sama dengan 0 dan X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Sehingga X0 kuadrat per 16 ditambah alfa kuadrat per 4 sama dengan 1. Atau X0 kuadrat sama dengan 16 dikali 1 min alfa kuadrat per 4. Kemudian, sesuai aturan 1, 2, dan 4, maka X0 per Y0 sama dengan 4 per 3. Sehingga X0 kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 16 per 9. Atau Y0 kuadrat sama dengan 9 per 16 X0 kuadrat. Diketahui tadi X0 kuadrat sama dengan 16 dikali 1 min alfa kuadrat per 4. Kita substitusikan sehingga sama dengan 9 per 16 dikali 16 dikali 1 min alfa kuadrat per 4 kuadrat per 4. Sama dengan 9 dikali 1 min alfa kuadrat per 4. Jadi, persamaan elips yang terletak pada bidang Z sama dengan alfa tersebut adalah Z sama dengan 0 dan X kuadrat per X0 kuadrat ditambah Y kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 1. Atau Z sama dengan alfa dan X kuadrat per 16 dikali 1 min alfa kuadrat per 4 ditambah Y kuadrat per 9 dikali 1 min alfa kuadrat per 4 sama dengan 1. Dengan mengeliminasi alfa, pada persamaan tersebut diperoleh persamaan X kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 9 ditambah Z kuadrat per 4 sama dengan 1. Berikutnya, akan diselidiki suatu luasan yang terjadi dari suatu elips yang letak dan besarnya berubah menurut aturan tertentu. Pandang persamaan elipsoida X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Titik pusat elipsoida ini adalah 0,0,0. Sumbu-sumbu simetrinya adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z yang masing-masing panjangnya 2A, 2B, dan 2C. Titik-titik puncaknya ada 6 yaitu A, 0,0, min A, 0,0, 0, B, 0, 0, min B, 0, 0,0, C, dan 0,0, min C. Persamaan bidang singgung pada elipsoida dapat dicari sebagai berikut. Misalkan, T, X1, Y1, Z1 merupakan titik singgung tersebut.
Persamaan garis yang melalui T dengan bilangan-bilangan arah P, Q, dan R adalah X min X1 per P sama dengan Y min Y1 per Q sama dengan Z min Z1 per R sama dengan lambda. Setelah dijabarkan, persamaan tersebut menjadi P kuadrat per A kuadrat ditambah Q kuadrat per B kuadrat ditambah R kuadrat per C kuadrat dikali lambda kuadrat ditambah 2px1 per A kuadrat ditambah 2q1 per B kuadrat ditambah 2rz1 per C kuadrat dikali lambda sama dengan 0. Salah satu akar dari persamaan kuadrat ini adalah lambda 1 sama dengan 0. Agar garis menyinggung elipsoida, maka haruslah lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan 0. Hal ini hanya terjadi untuk 2px1 per A kuadrat ditambah 2q1 per B kuadrat ditambah 2rz1 per C kuadrat sama dengan 0. Dengan mengeliminasi P, Q, R diperoleh X1 dikali X min X1 per A kuadrat sama dengan Y1 dikali Y min Y1 per B kuadrat sama dengan Z1 dikali Z min Z1 per C kuadrat sama dengan 0. Persamaan ini merupakan persamaan garis yang menyinggung elipsoida di T. Jadi, persamaan bidang singgung di T pada elipsoida adalah X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat ditambah Z1Z per C kuadrat sama dengan 1. Misalkan T X1Y1Z1 suatu titik di luar elipsoida. Dari titik T dibuat bidang-bidang yang menyinggung elipsoida. Lalu, misalkan P, X0, Y0, Z0 suatu titik singgung dari bidang singgung yang melalui titik T. Berdasarkan uraian di atas, persamaan bidang singgung di titik P adalah X0X per A kuadrat ditambah Y0Y per B kuadrat ditambah Z0Z per C kuadrat sama dengan 1. Karena bidang singgung melalui T, maka dipenuhi X1X0 per A kuadrat ditambah Y1Y0 per B kuadrat ditambah Z1Z0 per C kuadrat sama dengan 1. Ini berarti setiap singgung dari bidang singgung pada elipsoida yang melalui T terletak pada bidang dengan persamaan X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat ditambah Z1Z per C kuadrat sama dengan 1. Persamaan ini merupakan persamaan bidang kutub dari titik T terhadap elipsoida X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Tampak bahwa jika T terletak pada elipsoida, maka persamaan bidang kutub dari T merupakan persamaan bidang singgung di T. Persamaan batas bayangan elipsoida oleh sinar-sinar yang melalui T X1Y1Z1 adalah X1 per A kuadrat ditambah Y1 per B kuadrat ditambah Z1 per C kuadrat sama dengan 1. Dan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat ditambah Z kuadrat per C kuadrat sama dengan 1. Contoh, carilah M sehingga bidang X min 2Y min 2Z plus M sama dengan 0 menyinggung elipsoida X kuadrat per 144 ditambah Y kuadrat per 36 ditambah Z kuadrat per 9 sama dengan 1. Penyelesaian. Misalkan T
X0, Y0, Z0 suatu titik singgung elipsoida, maka dipenuhi X0 kuadrat per 144 ditambah Y0 kuadrat per 36 ditambah Z0 kuadrat per 9 sama dengan 1. Persamaan bidang singgung elipsoida di T adalah X0X per 144 ditambah Y0Y per 36 ditambah Z0Z per 9 sama dengan 1, atau X0X ditambah 4Y0Y ditambah 16Z0Z min 144 sama dengan 0. Bidang singgung ini harus berimpit dengan bidang X min 2Y min 2Z plus M sama dengan 0. Ini berarti harus dipenuhi X0 per 1 sama dengan 4Y0 per min 2 sama dengan 16Z0 per min 2 sama dengan min 144 per M sama dengan lambda, atau X0 sama dengan lambda, Y0 sama dengan min 1 per 2 lambda, Z sama dengan min 1 per 8 lambda. Karena titik T X0, Y0, Z0 pada elipsoida, maka lambda kuadrat sama dengan per 144 ditambah lambda kuadrat per 4 dikali 36 ditambah lambda kuadrat per 64 dikali 9 sama dengan 1, atau lambda sama dengan plus minus 8. Untuk lambda sama dengan 8 diperoleh M sama dengan min 18, dan untuk lambda sama dengan min 8 diperoleh M sama dengan 18. Jadi nilai M yang dinyatakan adalah M sama dengan plus minus 18. Paraboloida. Paraboloida yaitu suatu permukaan yang mempunyai irisan dengan bidang yang sejajar, koordinat tertentu berupa parabola. Jika irisan dengan bidang koordinat lain berupa elips, maka disebut parabola eliptik. Jika irisan dengan bidang sejajar koordinat yang lain berupa hiperbola, maka disebut paraboloida hiperbolik, atau bisa dilihat gambar di samping. Paraboloida eliptik. Paraboloida eliptik adalah suatu permukaan yang dapat diletakkan demikian rupa sehingga irisannya yang sejajar bidang koordinat berbentuk elips dan irisannya yang sejajar bidang koordinat lainnya berbentuk parabola, seperti gambar di samping. Persamaan paraboloida eliptik diberikan N pada bidang XOY dan parabola bidang XOZ masing-masing dengan persamaan Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan Y sama dengan 0, X sama dengan 2PZ. Elips yang terletak pada bidang XOY digerakkan dengan aturan 1. Bidangnya selalu sejajar dengan bidang XOY. 2. Titik pusatnya tetap pada sumbu Z. 3. 2 dari puncaknya selalu terletak pada parabola yang terletak pada bidang XOZ. 4. Elips tetap sebangun dengan elips yang digerakkan. Luasan yang terjadi dapat ditentukan sebagai berikut. Misalkan elips pada bidang XOY diberikan, yaitu Z sama dengan 0, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda, dan setengah sumbu-sumbunya adalah X0 sejajar sumbu X dan Y0 sejajar sumbu Y. Sesuai aturan 1, 2, dan 3, maka titik X0, 0, lambda memenuhi Y sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 2pi lambda. Sesuai aturan 1, 2, dan 4, maka X0 per Y0 sama dengan A per B, sehingga X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat, atau X0 sama dengan B kuadrat per A kuadrat 2P lambda, Y0 sama dengan B2 B kuadrat per A kuadrat 2P lambda. Jadi persamaan elips yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah Z sama dengan lambda X kuadrat tambah X0 kuadrat ditambah Y kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 1, atau Z sama dengan lambda X0
kuadrat per 2 pi mu ditambah y kuadrat per 2 pi mu sama dengan 1. Dengan mengeliminasi lambda pada persamaan tersebut, diperoleh persamaan x kuadrat tambah a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 2p per a kuadrat, dan diperoleh persamaan parabola elips titik puncak 0, 0,0. Contoh soal, diberikan elips dengan persamaan z sama dengan 0, x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1, dan persamaan x sama dengan 0, y kuadrat sama dengan 16z. Tentukan luasan yang terjadi bila elips tersebut digerakkan dengan aturan 1. Bidangnya selalu sejajar dengan bidang x, o, y. 2. Titik pusatnya tetap pada sumbu z. 3. Dua dari puncaknya selalu terletak pada parabola yang terletak pada bidang y, o, z. 4. Elips tetap sebangun dengan elips yang digerakkan. Penyelesaian. Misalkan elips pada bidang x, o, y yang diberikan yaitu z sama dengan 0, x kuadrat per 25 ditambah y kuadrat per 16 sama dengan 1. Digerakkan sehingga terletak pada bidang z sama dengan 0, dan setengah sumbu-sumbunya adalah x0 dan y0 berturut-turut, sumbu yang sejajar sumbu x dan sumbu y. Karena memenuhi aturan A, B, dan C, maka titik 0 dan y0 terletak pada elips, sehingga memenuhi x sama dengan 0, y0 sama dengan 16z. Karena aturan A, B, dan D, maka dipenuhi x0 per y0 sama dengan A per B. Di mana A sama dengan 5 dan B sama dengan 4. X0 kuadrat per Y0 kuadrat ditambah A kuadrat per B kuadrat, X0 kuadrat per Y0 kuadrat ditambah 25 per 16, X0 kuadrat sama dengan 25 per 16 dikali Y0 kuadrat, X0 kuadrat sama dengan 25 per 16 dikali 16 lambda. Jadi, persamaan elips yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah Z sama dengan lambda X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. X kuadrat per 25 per 16 dikali 16 lambda ditambah Y kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 1. X kuadrat per 25 per 16 dikali 16 lambda ditambah Y kuadrat per 16 lambda sama dengan 1. X kuadrat dikali 16 ditambah 25 dikali Y kuadrat per 25 dikali 16 lambda. X kuadrat dikali 16 ditambah 25 dikali Y kuadrat sama dengan 25 dikali 16 lambda. X kuadrat dikali 16 ditambah 25 dikali Y kuadrat sama dengan 25 dikali 16 lambda dikali 1 per 25 kali 16. X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan lambda. X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan Z. Sehingga persamaan paraboloida eliptik dengan sumbu Z sebagai sumbunya adalah X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan Z. Paraboloida hiperbolik. Paraboloida hiperbolik adalah suatu permukaan yang dapat diletakkan sedemikian rupa sehingga irisannya dengan bidang yang sejajar dengan salah satu bidang koordinat berbentuk hiperbola, dan irisan dengan bidang koordinat lain berupa parabola. Dari gambar tersebut dapat terlihat bahwa irisan bidang yang sejajar bidang koordinat XOY berbentuk hiperbola, dan irisan dengan bidang koordinat XOZ dan YOZ berbentuk parabola. Persamaan paraboloida hiperbolik. Misalkan hiperbola yang digerakkan terletak pada bidang XOY dengan persamaan Y kuadrat per B kuadrat min X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, Z sama dengan 0. Dan garis arahnya berupa parabola pada bidang YOZ dengan persamaan Y kuadrat sama dengan 2PZ, X sama dengan 0. Berikut adalah ilustrasi gambar hiperbola. Aturan menggerakkan hiperbola adalah sebagai berikut. 1. Bidangnya sejajar dengan bidang XOY. 2. Titik pusatnya selalu terletak pada sumbu X. 3.
Hiperbolanya selalu sebang dengan hiperbola semula. 4. Titik-titik puncaknya selalu terletak pada garis arah. Selanjutnya yaitu kita misalkan hiperbola digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda, dan setengah sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu Y dan Z berturut-turut adalah Y0 dan Z0. Berdasarkan aturan di atas, titik puncaknya adalah 0, Y0, lambda yang terletak pada garis arah sehingga Y0 kuadrat sama dengan 2P lambda. Karena aturan 1, 2, dan 4, maka dipenuhi X kuadrat per Y kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat atau X0 kuadrat per Y0 kuadrat tambah A kuadrat per B kuadrat. X0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat dikalikan Y0 kuadrat. Lalu kita substitusikan saja Y0 kuadratnya sehingga menjadi X0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat dikalikan 2P lambda. Jadi persamaan hiperbola yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah Z sama dengan lambda, Y kuadrat per B kuadrat dan X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Lalu kita ubah posisinya X kuadrat di depan sehingga menjadi sin X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Sin X kuadrat per A kuadrat per B kuadrat dikalikan Y0 kuadrat ditambah Y kuadrat per 2P lambda sama dengan 1. Sin X kuadrat per A kuadrat per B kuadrat dikalikan 2P lambda ditambah Y kuadrat per 2P lambda sama dengan 1. Sin X kuadrat dikalikan B kuadrat per A kuadrat dikalikan 2P lambda ditambah Y kuadrat per 2P lambda sama dengan 1. Sin X kuadrat dikalikan B kuadrat ditambah A kuadrat dikalikan Y kuadrat per A kuadrat dikalikan 2P lambda sama dengan 1. Sin X kuadrat dikalikan B kuadrat ditambah A kuadrat dikalikan Y kuadrat sama dengan A kuadrat dikalikan 2P lambda lalu dikalikan dengan 1 per A kuadrat dikali B kuadrat sehingga menjadi min X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 2P lambda per B kuadrat. Lalu kita ubah kembali posisinya di mana Y kuadrat terletak di depan sehingga menjadi Y kuadrat per B kuadrat min X kuadrat per A kuadrat sama dengan 2P lambda per B kuadrat. Y kuadrat per B kuadrat min X kuadrat per A kuadrat sama dengan 2P per B kuadrat Z. Sehingga persamaan parabola dari hiperbolik dengan sumbu Z sebagai sumbunya adalah Y kuadrat per B kuadrat min X kuadrat per A kuadrat sama dengan 2P per B kuadrat Z. Contoh soal. Diberikan hiperbola dengan persamaan Y kuadrat per 16 min X kuadrat per 9 Z sama dengan 0. Dan parabola dengan persamaan Y kuadrat sama dengan 8Z X sama dengan 0. Tentukan luasan yang terjadi apabila hiperbola tersebut digerakkan dengan aturan 1. Bidangnya selalu sejajar dengan bidang X, Y. 2. Titik pusatnya tetap pada sumbu Z. 3. 2 dari puncaknya selalu terletak pada parabola pada bidang Y, O, Z. 4. Hiperbolanya tetap sebang dengan hiperbola yang digerakkan. Penyelesaian. Misalkan hiperbola digerakkan sehingga terletak pada bidang Z sama dengan lambda dan setengah sumbu-sumbunya sejajar dengan sumbu Y dan Z. Berturut-turut adalah Y0 dan Z0. Berdasarkan ukuran yang telah disebutkan tadi, titik puncaknya adalah 0, Y0, lambda yang terletak pada garis arah, sehingga Y0 kuadrat sama dengan 8 lambda. Karena aturan 1, 2, dan 4, maka dipenuhi
X0 per Y0 sama dengan A per B, di mana A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. X0 per Y0 sama dengan 3 per 4. Atau X0 kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan A kuadrat per B kuadrat. X0 kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 9 per 16. Lalu X0 kuadrat sama dengan 9 per 16 dikalikan Y0 kuadrat. X0 kuadrat sama dengan 9 per 16 dikalikan 8 lambda. Jadi, persamaan hiperbola yang terletak pada bidang Z sama dengan lambda tersebut adalah Z sama dengan lambda Y kuadrat per B kuadrat min X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Min X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Min X kuadrat per 9 per 16 dikalikan Y0 kuadrat tambah Y kuadrat per Y0 kuadrat sama dengan 1. Min X kuadrat per 9 per 16 dikalikan 8 lambda ditambah Y kuadrat per 8 lambda sama dengan 1. Min X kuadrat dikalikan 16 per 9 dikalikan 8 lambda ditambah Y kuadrat per 8 lambda sama dengan 1. Min X kuadrat dikalikan 16 ditambah 9 dikali Y kuadrat per 9 dikali 8 lambda sama dengan 1. Min X kuadrat dikalikan 16 ditambah 9 dikalikan Y kuadrat sama dengan 9 dikali 8 lambda, lalu dikalikan dengan 1 per 9 dikalikan 16, sehingga menjadi min X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 8 lambda per 16. Y kuadrat per 16 min X kuadrat per 9 sama dengan 8 lambda per 16. Y kuadrat per 16 min X kuadrat per 9 sama dengan setengah Z. Sehingga persamaan parabola berbalik dengan sumbu Z sebagai sumbunya adalah Y kuadrat per 16 min X kuadrat per 9 sama dengan setengah Z. Baik, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok 5 mengenai materi luasan berderajat 2 tentang elipsoida, paraboloida eliptik, dan paraboloida hiperbolik. Kami mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi kami kali ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.